Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, agar anak-anakku bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya, agar Allah senantiasa memberikan hidayah, dan Ibu Guru berharap apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak mengerti. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki tema 5, yaitu tema 1, komponen ekosistem. Namun sebelumnya, Ibu Guru mau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah ke kebun binatang? Ya, kalau pernah, apa saja yang dilihat di sana? Tentunya, ya, anak-anakku melihat banyak binatang ya, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Baik, menampilkan bacaan tentang ekosistem. Coba disimak baik-baik ya. Judulnya ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, disebut biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat hidup tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Setelah kalian melihat bacaan tersebut dan menyimaknya, Ibu mau bertanya, terdiri dari berapa paragrafkah bacaan yang Ibu bacakan tadi? Iya, 4 ya, bagus. Dalam tiap paragraf itu terdapat pikiran utama. Ada yang masih ingat apa itu pikiran utama? Iya, pintar. Pikiran utama adalah pokok pikiran atau hal penting pada sebuah bacaan. Nah, setelah anak-anakku tahu apa itu pokok pikiran, tentu anak-anakku sudah bisa mengisi tabel berikut ya. Coba anak-anakku lihat. Akan menyajikan sebuah bacaan tentang jenis makanan hewan. Anak-anakku setelah membaca bacaan ini,
tentu sudah bisa menyebut jenis makanan hewan, kemudian jenis hewan itu sendiri. Misalnya, siapa yang bisa menyebutkan jenis hewan dan makanannya? Oh iya, ayam ya, ayam itu memakan biji-bijian. Siapa yang lain? Oh iya, ada kuda yang makan rumput. Ya, bagus sekali. Kenapa di awal Ibu menanyakan tentang kebun binatang dan hutan? Karena antara hewan dan tumbuhan ada saling keterkaitan. Nah, hubungan atau interaksi makhluk hidup dan makhluk tak hidup itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri dari ekosistem alam dan ekosistem buatan. Nah, tempat tinggal dari makhluk hidup tersebut disebut dengan habitat. Anak-anakku, sekarang Ibu akan suatu rantai makanan. Nah, ini adalah rantai makanan hewan dan tumbuhan yang saling keterkaitan ya, antara rumput sebagai produsen, konsumen adalah belalang, konsumen sekunder katak, dan konsumen tersier adalah ular. Kemudian konsumen final burung elang. Nah, ini semua saling terkait ya anak-anak. Ibu guru menampilkan tadi jenis makanan hewan, anak-anakku sudah bisa menyebutkan nama hewan dan jenis makanannya. Tentu kalian sudah bisa mengisi tabel atau kolom yang Ibu bagikan. Coba diperhatikan. Dan setelah Ibu guru menyajikan tabel, Ibu guru akan membuat pekerjaan di rumah ya anak-anak. Bisa minta bantuan dari orang tua supaya pekerjaannya menghasilkan hasil yang baik. Ibu guru akan memerintahkan anak-anakku untuk membuat teks non-fiksi. Dan petunjuknya yang pertama adalah pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Kedua, tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Dan keempat, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Jadi anak-anakku bisa menggambar hewan, kemudian yang dimaksud itu umpamanya kalian menggambar ayam, kemudian bisa dituliskan jenis makanannya. Yang kelima, tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Ya, sekarang saya rasa anak-anakku bisa mengerti ya tentang tugas yang Ibu Guru berikan. Dan saya kira untuk pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anakku mengerti dan pahami. Pesan dari Ibu, rajin belajar ya, tetap semangat meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah bersama teman-teman yang lain. Namun sebelum Ibu mengakhiri, kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.